Oke, sahabat Daeng dimanapun berada, bagi teman-teman yang pengen belajar untuk bikin atau membentuk bongkahan batu akik jadi pola atau jadi cincin, hal pertama yang kita lakukan adalah mencari cincinnya dulu ya, nyari iketannya dulu atau ringnya dulu, baru kita potong atau bentuk pola menyesuaikan dengan ukuran dari cincin tersebut. Jadi jangan bentuk dulu ya, jangan bentuk dulu sebelum ada ikatannya, biar nanti nggak susah pada saat jadi pada saat mau masang ya, karena kan kalau dibentuk dulu nanti pasti susah nyari ikatannya, nggak ada yang sesuai kadang. Jadi dipotong dulu. Ini ada 3 karakter bahan yang berbeda-beda. Nah, setelah itu dipastikan bahwa ringnya itu jangan sampai ketukar ya. Misalkan bikin 3 ya, atau 2, itu jangan sampai ada yang ketukar, jadi harus pas. Di sini ada bentuk cutting atau kotak dan juga opal ya, dua opal, 1 kotak. Nah, ini mesin atau mata pisau yang paling kanan untuk membentuk pola. Nah, perhatikan benar-benar ya, jadi di bahan itu kan kadang dapat motif, jadi sebisa mungkin harus pas ya untuk karakter atau motif yang akan kita ambil nanti. Jadi bukan hanya asal motong atau bukan hanya asal bentuk, tetapi harus memperhatikan secara teliti apakah ada motif di dalamnya. Jangan sampai nanti motifnya yang kepotong, kan sayang gitu loh bahannya. Yang jelas pada saat proses pembentukan itu wajib menggunakan air ya, agar lebih empuk bahannya ya, batu akiknya itu empuk kalau kena air. Jadi agak ditekan lah seperti yang terlihat di video kali ini. Nah, ini tahap awal seperti ini tuh, setelah pemotongan bahan, pembentukan pola, nanti terakhir finishing itu ada gurinda halus, dan paling terakhir itu bukan paling terakhir tapi lebih ke penghujung untuk pola itu amplas, baru kita gunakan serbuk intan ya. Sampai nggak ada airnya, karena pertama kalau nggak pakai air itu panas di tangan, dan yang kedua susah atau lama proses pembentukan bahan batu tersebut, karena memang pada dasarnya kan batu ada yang keras ada yang empuk juga, tapi pada saat dikasih air atau sering menggunakan air, yang keras pun jadi empuk kayak gitu. Nah, setelah semua jadi, kita masuk ke proses akhir, yaitu proses amplas sekaligus ngasih serbuk intan ya, bisa kita kasih di amplasnya. Nah, mesin yang saya gunakan kali ini khusus untuk moles ya. Ini kita menggunakan amplas finishing. Sudah, itulah bedanya menggunakan diamond wheel atau dengan gerinda ya. Kalau diamond wheel itu dia lebih mudah, kenapa? Karena di beberapa mata diamond wheel itu sudah disediakan semua prosesnya. Kalau kita menggunakan gerinda, kita harus mengakalinya dengan menggunakan amplas, jadi harus banyak amplas. Tapi kalau ada diamond wheel itu akan mempermudah, tapi selera ya, karena kan beda-beda ininya orang cara moles atau bentuknya
Nah kalau menggunakan gerinda kayak gini dari samping, kalau dari mobil itu tadi dari depan. Nah, kayak gini nih. Ini sudah halus nih. Air yang saya gunakan ini menggunakan saya campur dengan serbuk intan cair ya. Jadi walaupun moles tetap kita harus menggunakan air untuk mempermudah dan mempercepat proses finishing air ini. Nah kalau di finishing begini nggak perlu terlalu ditekan, yang penting dia kena di semua sisi, harus merata, karena yang menentukan bagus atau tidaknya, simetrik atau tidaknya, mengkilap atau tidaknya, itu adalah proses akhir ini. Jadi harus betul-betul sesuai getaran dan juga pola yang kita inginkan untuk disulapkan. Jadi harus merata, karena kalau tidak merata dia akan bergelombang sehingga mempengaruhi untuk batu tersebut sulit untuk kelihatan porcelain atau body glass ya, entahlah itu bahasa ini tuh, pokoknya mengkilap aja. Jadi tidak perlu terlalu ditekan, yang penting diputar harus merata gitu. Biasanya saya menggunakan, kalau batu kecil gini tuh menggunakan lem atau semacam sumpit ya, atau kayu, agar tangan tidak riskan. Tapi karena memang saya sudah terbiasa dan saya pengen, udah lama juga kan, ini baru sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi nih, udah 2 minggu berjalan saya mencoba untuk bikin atau bentuk batu akik. Setelah sekian lama saya vakum ya, satu udah rapi. Jadi kalau mau aman bagi teman-teman pemula, saya sarankan lebih baik itu menggunakan lem bakar yang kita tempel dari batu. Jadi lem bakar itu membatasi atau ditempelkan antara batu dan juga sumpit atau kayu atau bambu atau apapun itu ya. Jadi yang kita pegang adalah bambu tersebut, sehingga bisa meminimalis terjadinya kecelakaan, karena amplas ini juga lumayan berasa kalau kena di tangan ini. Saya memang dari dulu sih sukanya begini, jadi lebih bisa merasakan. Jadi saya rasakan gitu. Jadi ketahuan kalau ada gelombang, ada tidaknya, udah rapi apa belum, ketahuan. Jadi masing-masing ya, kembali lagi ke kebiasaannya masing-masing pada saat membuat pola ya. Nah, ini semacam tutorial atau edukasi yang saya berikan buat teman-teman dayeng di sana, siapa tahu ada yang mau belajar bentuk. Nah, saya juga sebenarnya sampai sekarang masih belajar, karena apapun yang saya kerjakan itu saya tidak pernah bilang saya bisa. Jadi saya selalu bilang belajar, sehingga ada keinginan atau ada motivasi saya untuk berkembang. Tadinya bisa bikin 1 biji batu ya 1 jam, menurun jadi 50 menit, jadi 40 menit ya kan, dari 30 menit jadi 10 menit ya, kayak gitu dan seterusnya. Gitu. Jadi tinggal pasangin campur itu serbuk intan, mau yang cair mau yang bubuk. Tapi kalau pakai air sebaiknya cair aja gini. Jadi bukan gerindanya yang dikasih air kalau kayak gini ya, bukan amplasnya, tapi batunya direndam di air. Makanya sedikit-sedikit saya kasih air biar dia lebih gampang mengkilap, kurang lebih begitu. Sedikit melejit karena memang saya tidak pakai bambu, saya tidak pakai
alat bantu ya, emang saya senangnya begini. Tapi kalau lagi tangannya lagi somplak atau lagi luka itu biasanya saya gunakan alat bantu seperti yang saya bilang tadi ya, saya lem di antara bambu dan juga batu itu, sehingga yang saya pegang bukan batunya tapi bambunya. Inilah kenapa saya bilang ke teman-teman daeng dimanapun berada, khususnya penghobi, harus mengapresiasi pelapak, apalagi yang suka tuh yang tukang poles ya, karena tidak mudah untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kalian itu hanya menikmati ya kan, teman-teman ini merasakan kegagalannya, harus kepotong tangannya kena gorinda, harus luka dia kena amplas ya kan. Jadi kita harus mengapresiasi, jadi saling menghargai, saling support, saling mengapresiasi, itulah teman yang sesungguhnya. Teman itulah, baik itu antara teman atau sedang penghobi atau konsumen dan juga pembeli, konsumen dan juga pelapak. Udah selesai semuanya, udah mengkilap, dipasang. Nah, inilah hasil akhirnya nih. Hasil akhirnya dia sudah mengkilap, tinggal kita kencengin ya. Inilah hasil akhirnya, 3 karakter batu pesanan hari ini yang saya eksekusi sendiri, biasanya karyawan. Mantap, terima kasih sudah